Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue, dan ini udah 7 pagi, tapi kayaknya kebagian ya, angkat soalnya gue baru pindah ke Sidoarjo, udah pindah kontrakan, tapi kerjaan masih di Surabaya kebanyakan. Ya udahlah ya, karena gue masih punya waktu sekitar 1 jam, ya kan, daripada gue bengong gak ngapa-ngapain, dan ini bener-bener kosong, gak ada siapa cuy. Ya, jadi gue mau bikin segmen baru ya, kayak segmen yang santai-santai, segmen gue, ngobrolin hal-hal yang mungkin lagi rame, lagi banyak diobrolin orang gitu kan, atau sekedar keluh kesah gue aja. Dan sesuai judul ya, mungkin gue bakal ngobrolin soal BBM Pertamax ya, yang lagi, rame dibicarain banyak orang juga. Karena, bisa dibilang kalau misalkan buat para pengguna Pertamax ya, para pengguna Pertamax ya, gue udah pakai Pertamax dari 2017, 18, ya sekitar tahun-tahun itulah ya, udah lama banget gitu kan, yang bisa dibilang, eee, melihat berita belakangan ini ya kan, makin malah bikin gue ragu gitu, apakah gue bakal tetap pakai Pertamax atau enggak. Karena gitu kan, waktu gue masih di Jawa Tengah itu nggak ada pilihan. Itu gue, di Surabaya lebih banyak pilihan lah, walaupun mungkin kayak Shell, BP, Vivo, mungkin BP kali ya, BP yang agak susah sih. Pokoknya secara jalur jalur gue berangkat gitu, itu nggak nemu gitu, mungkin harus muter yang tempat lain. Shell mungkin ada satu 2, tapi satu itu tutup, gue tinggal satu kalau yang salah, di daerah Karangpilang, kalau misalkan gue lewat, jalur yang sekarang. Nah, ngobrolin soal BBM yang salah satu mungkin jadi pertanyaan kalian juga, kalau misalnya kita pakai BBM yang kualitasnya jelek, apakah berpengaruh ke mesin kendaraan kita? Jawabannya tentu iya, jawaban singkatnya. Dan jawaban panjangnya, apa aja yang berpengaruh, ya kan? Dan sebenarnya kalau misalkan kalian lihat kayak, Om Fitra Eri kan sempat bikin statement juga di TV bahwa, misalkan di mesin, mobil ya, itu kan resiko knocking. Kalau ronnya nggak sesuai, itu baru kita ngomongin ron. Belum isu bahwa BBM kita itu kotor. BBM kotor, Pertamina ini udah isu dari kapan tahun itu, dari wah jauh banget sebelum isu Pertamax oplosan, atau, ada yang nyebutnya blending lah, apapun itu sebutannya. Intinya BBM kita, emang dari dulu isunya itu kotor, dan kotor itu kayak gimana sih kotor itu? Satu, kandungan sulfurnya itu tinggi. Itu kalau nggak salah, 500 bpm, 400 bpm yang Pertamax, yang di mana itu nggak sesuai dengan standar Euro 4 ya, berarti masih di Euro 2. Dan harusnya Indonesia kan udah masuk ke Euro 4, bahkan, beberapa hari terakhir, ya kan, beberapa minggu terakhir itu kan harusnya sudah mulai memasuki Euro 6, harusnya ya. Berarti BPM-nya harusnya di bawah 50. 50, 50 ke 400, 50 ke 500 itu jaraknya jauh banget ya. Jadi emang BBM kita sekotor itu gitu kan. Walaupun isunya ditepis sama Pertamina lah segala macam, tapi nggak ada pembuktian, cuman bilang, "Enggak kok kita, BBM-nya bersih," gitu kan. Itu cuman nggak ada pembuktian di atas kertas, nggak ada pengujian umum publik yang apa ya, yang dipublikasi secara, masif gitu untuk membuktikan itu nggak ada gitu. Jadi emang cuman cuman secara PR omongan aja gitu, secara PR-nya itu seperti itu. Jadi ya menurutku kalau misalkan emang bener, BBM-nya bersih, ya kenapa nggak bikin conference pers misalkan dengan ada pembuktian langsung dengan ahli gitu kan. Jadi terbukti gitu, di atas kertasnya terbukti, di atas uji langsungnya juga terbukti gitu. Cuman, jadi terlepas bener atau enggak bahwa, mulai dari BBM itu kotor atau bersih, terlepas bahwa, Pertamax itu rasa Pertalite gitu, terlepas dari itu katakanlah itu bener, kalau terus apa yang terjadi itu kan kalau misalkan BBM kita emang sekotor itu ya. Kalau misalkan efeknya, kalau misalkan secara spare part yang paling
bakalan kena itu satu adalah, ini injektor. Injektor itu mungkin akan kena injektor, fuel pump itu akan cepet kena. Ya, karena kalau misalnya kita ngomongin soal BBM kotor dengan kandungan sulfur yang tinggi, otomatis kotoran ini akan menyumbat lubang kecil di injektor. Ya kalian tahu lubang injektor kan kecil banget gitu. Emang kan fungsi injektor ini kan untuk menyemprotkan, BBM dan gak cuman sekedar menyemprotkan aja, tapi mengubahnya dari cairan menjadi bentuk kabut gitu kan. Makanya partikelnya sangat kecil gitu. Makanya ada kotoran pasti akan tersumbat yang otomatis bikin BBM ini nggak bisa keluar dan resikonya cukup berat. Nanti gue bakal bahas juga soal apa yang terjadi kalau misalkan injektor ini gagal untuk menyemprotkan BBM gitu. Yang pasti motor mati gitu kan, emang matinya seperti apa gitu. Terus mungkin yang itu yang pakai motor injeksi, jadi pakai injektor. Terus bagaimana kalau motor karbu? Kalau misalkan di motor karbu ya, kalau misalkan motor karbu itu ya sama aja gitu kan, kan karburator juga, fungsinya untuk menyemprotkan atau mengalirkan BBM juga gitu kan, yang gimana yang akan tersumbat mungkin bagian spuiernya akan cepat tersumbat, cepat berkerak gitu kan karena, eee, yang kalau berkerak mungkin dia mungkin enggak ya, yang mungkin berkerak itu mungkin kayak ini ya, kayak, busi itu bisa ya karena kan karbonnya akan terkumpul. Nah ini karbon yang terkumpul karena pembakarannya nggak sempurna gitu, pembakarannya nggak sempurna, karbon yang warna-warna hitam itu kan cepat terkumpul. Terus juga bagian ini ya, bagian klep tuh bakal cepet, terkumpul juga karbonnya, bagian piston itu kan, bagian atasnya itu juga akan cepet, berkerak lah ibaratnya dan itu terjadi di, gue juga. Dulu gue waktu masih ke Pertalite itu motornya ini gue pakai motor Revo 110 yang sekarang lagi gue pakai, sama Mio waktu gue di Jakarta tuh pakainya Mio M3 kalau kalian tahu Mio M3 yang karbu tuh. Karbu yang dulu masih karbu. Itu, eee, sering banget yang namanya kompresinya loss, ya kan. Tiap 3 bulan sekali itu gue ngalamin yang namanya kompresinya loss. Ya mungkin nggak 3 bulan ya, mungkin gue agak lupa berapa, yang pasti agak agak lebih sering begitu gue beralih ke Pertamax, itu lebih enak gitu kan. Mungkin gue servis besar mungkin hitungannya bisa setahun lebih gitu baru servis besar. Sedangkan kalau misalnya pakai Pertalite, wah kurang dari setahun gue udah harus servis besar gitu. Harus bersihin ruang bakar. Ya itu cukup merepotkan kalau misalkan gue pakai BBM yang kualitasnya rendah gitu. Gue mah pertimbangannya gue make bakal rutin pakai Shell karena kan setelah gue pindah, Sidoarjo, jalan Sidoarjo Surabaya ternyata gue ngelewatin satu pom, Shell. Jadi mungkin gue bakal pertimbangin itu. Jadi itu ya partnya satu injektor atau karbu kalau misalkan tergantung mesinnya, jenisnya apa, karbu apa injeksi. Terus juga mungkin itu ya busi busi, klep, piston itu juga pokoknya ruang bakar itu bakal cepat untuk berkerak karena kerak karbonnya akan cepat terkumpul karena pembakarannya nggak sempurna karena kotorannya juga dari si BBM ini gitu. Terus selain klep sama piston ruang bakar mungkin ini ya filter kalau misalkan di filter bensin mungkin di mobil juga akan sangat cepat karena kan ada kasusnya tuh juga filter. Ya itu, cepet kotor ya, kotor banget yang bakal bikin berebut juga gitu. Terus juga, tangki ya kalau misalkan emang BBM-nya kotor karena kontaminasi ya, kontaminasi ini banyak hal, entah itu partikel kotoran, entah itu bahkan air, tangki mungkin juga akan cepet kotor, cepat berkarat, tersumbat juga mungkin ya. Eee, tapi untuk kotor karena yang bisa bikin tangki berkarat itu banyak hal faktornya. Satu, ya tadi ya karena filtrasi, nya jelek atau mungkin kontaminasi zat lain kayak air. Nah, ada kasus juga kan, ada beberapa pom yang kena kasus kontaminasi air gitu, atau kayak beli di pinggir jalan gitu kan, itu resiko sekali. Udah sangat jarang sekali beli kalau misalkan nggak terpaksa gue lagi jalan antar kota, misalkan gue pulang ke Jawa Tengah atau gue pulang ke Pare, itu pun jarang, pulang ke Pare mah jarang lah, sering banget ketemu pom, banyak gitu. Itu bisa banget ya, cuman kalau misalkan masalah kotor yang emang asalnya kotor, itu paling dari filtrasi masing-masing SPBU-nya aja yang jelek gitu. Nah, jadi kurang lebih itu beberapa part yang bakal sering bermasalah gitu, barang sering kita harus servis ibaratnya, baik injektor atau karbu, busi, filter, bensin gitu kan, itu juga pengaruh, ruang bakar, klep, piston bakal sering, cepat berkerak gitu kan.
Efeknya apa? Satu, kalau misalkan kalian pakai BBM yang kurang berkualitas, otomatis motor atau mobil kalian terasa berbobot, tenaganya kurang, ngempos gitu kan. Itu yang gue rasain setidaknya waktu gue masih pakai tapi kayaknya waktu gue masih pakai dulu premium aman, nggak tahu kenapa ya, itu mungkin gue udah lupa ya. Udah lama banget 2000 berapa, 2015 mungkin, 2015, 16 udah nggak pakai premium lagi gitu. Sekarang iya itu aja efeknya. Paling nah kalau misalkan kita ngomongin soal yang kemarin yang masalah BBM dioplos ataupun di-blending, tapi nggak ngomongin masalah blending, emang blending kan emang istilah yang umum ada di permigasan lah. Gue nggak tahu teknis secara pasti gitu kan gimana, yang penting pakai zat-zat aditif udah banyak yang bahas juga, gue nggak bakal bahas. Dan kalau misalnya emang benar ternyata Pertamax kita itu emang sama aja standarnya dengan Pertalite dari sisi RON-nya, knocking itu pasti ya, knocking atau ngelitik itu knocking yang mesin-mesin modern ya. Cuman ya tetap aja gitu kan, kalau misalkan udah knocking dan walaupun dia punya sensor knocking, BBM akan lebih boros, mesin akan lebih panas, yang ujung-ujungnya akan menurunkan durabilitas si mesin ini, itu, gitu kan. Dan akan berpengaruh ke komponen-komponen atau part lainnya yang berhubungan langsung sama mesin gitu, dan ya mau nggak mau kita kan keluarkan ekstra untuk biaya servis, itu yang bisa kita lakukan untuk merawat mesin kita agar lebih awet, ya mau nggak mau kita keluar biaya ekstra lebih sering dan lebih banyak untuk mengurus motor atau mobil kita gitu. Itu resikonya kalau kita pakai BBM yang kualitasnya jelek atau buruk, kotor lah atau oplosan atau apapun itu sebutan kalian gitu. Oke, jadi kurang lebih itu ya. Sekarang udah hampir jam 7:30 gitu kan. Ya udah mau setengah jam gue ngecas sendiri ya kan. Jadi intinya itu adalah beberapa part yang mungkin akan sangat berpengaruh gitu kan, dan gimana menurut kalian ya buat para pengguna Pertalite, Pertamax, apakah kalian ngerasain hal yang sama gitu kan, motor kalian kerasa berebut, kurang bertenaga dibandingkan kalau misalkan pakai yang swasta, yang entah itu Shell, Vivo, BP, atau yang lainnya itu. Kalau misalkan ada mobil, kalau misalkan gue lagi pulang ke Pare itu, ketemu sih banyak gitu kalau di Kediri. Eee, Kalau misalkan kalian ngomong, ya udah sih tinggal pindah aja ke swasta gitu, nggak segampang itu guys, nggak segampang itu. Yang gue pernah tinggal di berbagai daerah, di Jawa Tengah, Jakarta, Jawa Timur, sekarang Bali, nggak nggak merata gitu ibaratnya BBM-BBM yang swasta persaingannya itu nggak merata gitu. Jadi jangankan di, eee, kota-kota kecil atau daerah-daerah, eee, kecil gitu, di Surabaya aja itu banyak yang tutup, Surabaya aja banyak yang tutup. Jadi intinya buat kalian yang emang nggak punya pilihan lain dengan konsumsi BBM yang isunya ya dikabarkan kualitasnya nggak sebagus itu, sabar aja ya, mau gimana lagi kita nggak punya pilihan lain, dan mudah-mudahan ada banyak perubahan ke depannya. Gue berharap itu, walaupun nggak ya gue nggak berharap yang bagus banget, gue berharap normal aja sebenarnya, gue nggak berharap yang, paling bagus, terbagus, terbaik, enggak. Gue pengen normal normal aja, itu udah cukup untuk sekarang gitu ibaratnya. Jadi, kalau kalian masih pakai BBM yang kurang berkualitas, jaga mesin motor kalian dengan perawatan yang bisa kalian lakuin, beli part yang kualitasnya bagus juga ya, olinya juga yang bagus, jangan BBM-nya jelek, kalian beli olinya juga yang jelek. Itu ya, jangan beli oli yang murah atau murahan atau oli palsu malah kalian beli ya kan, yang standar aja yang bagus kalau bisa ya kan. Jangan sampai lebih parah mesin motor kalian ya, walaupun sesuai dengan budget juga. Oke itu aja ya, jadi thank you banget udah dengerin gue ngoceh sambil nunggu anak-anak lain datang ya, itu aja, bye.